Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Rafa di video yang ke-7, di challenge yang ke-7. Di sini aku akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa bagi aku. Nah, di sini aku akan membahas tentang kebiasaan libur orang-orang sukses. Mungkin teman-teman semua bertanya, apa saja sih kebiasaan orang yang sukses ketika liburan? Apakah seperti kita yang selalu rebahan? Apakah seperti kita yang selalu melihat HP, scroll TikTok? Nah, pada video kali ini insya Allah aku akan membahas semua pertanyaan itu. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman bertanya juga alasan aku untuk mengambil tema di video kali ini itu apa? Nah, alasan yang pertama yaitu banyak orang dan termasuk aku pun yang sudah terlena dengan liburan. Jadi ketika waktu hari Senin, ketika besok hari Senin, jadi pingin libur lagi gitu bawaannya, karena ngerasa bahwa kurang waktu liburnya. Nah, itu dikarenakan karena pas hari liburnya itu kurang mencajar semangat, kurang meningkatkan, kurang melakukan hal-hal yang bisa memancing semangat di hari Senin. Jadi tentu penting kebiasaan yang positif pada hari libur karena bisa meningkatkan semangat dan kerja keras di hari Senin. Terus alasan yang kedua yaitu karena dengan video kali ini aku berharap bahwa kita semua bisa mengubah mindset kita, bisa mengubah pikiran bawah sadar kita yang awalnya kita berpikir bahwa liburan itu hanya untuk rebahan, liburan itu hanya untuk hal-hal yang tidak produktif, liburan itu hanya untuk scroll TikTok. Padahal enggak ya teman-teman, justru dengan liburan ini kita masih banyak waktu. Dengan liburan ini kita memiliki banyak waktu untuk meningkatkan kelebihan diri kita, untuk meningkatkan potensi kita, untuk meningkatkan hobi kita. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang alasan orang sukses, tentang membahas tentang kebiasaan orang sukses saat liburan. Yang pertama yaitu bangun pagi. Banyak dari orang sukses, bahkan semua orang sukses selalu menerapkan poin yang pertama yaitu bangun pagi. Karena mereka berpikir bahwa semakin dia bangun di pagi hari maka semakin banyak waktu. Karena orang yang sukses itu selalu kekurangan waktu, ngerasa bahwa loh kok tiba-tiba udah jam segini padahal masih banyak tugas. Nah, jadi dengan melakukan ritual bangun pagi, maka secara gak langsung dia bisa menambahkan jam untuk belajar. Terus yang kedua yaitu membaca buku. Jadi kebiasaan orang yang sukses untuk melakukan di hari libur itu dengan membaca buku, karena mereka berpikir dan mereka enjoy terhadap membaca buku itu. Karena ketika kita membaca buku maka pikiran kita itu jadi terstruktur, pikiran kita itu jadi melihat kehidupan orang lain gitu. Contoh ketika kita membaca buku biografi, nah dengan membaca buku itu bisa meningkatkan kefokusan kita, bisa meningkatkan pengetahuan kita, dan ngerasa bahwa diri ini lebih termotivasi. Makanya banyak di antara orang yang sukses dan bahkan dari segala buku yang saya baca, orang yang sukses itu dia yang suka membaca buku, dia yang menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Ya walaupun di hari libur itu belum banyak membaca buku. Contoh di hari selain libur itu membaca 5 lembar. Nah, boleh di saat libur itu dikurangin menjadi 3 lembar. Yang penting ketika weekend kita bisa tetap produktif walaupun waktunya, durasinya itu berkurang dari hari biasanya, dari weekdays biasanya. Nah, terus poin yang ketiga yaitu meditasi. Orang yang sukses dia itu selalu meditasi. Meditasi itu yaitu seperti mengevaluasi diri,
Jadi di hari libur itu kita masih banyak waktu untuk mengevaluasi diri kita. Apakah dari hari Senin sampai Sabtu kita sudah produktif, ataukah dari hari Senin sampai Sabtu kita melakukan kesalahan atau memiliki kekurangan. Jadi di hari libur itu kita bisa mengetahui solusinya. Ketika kita mengetahui bahwa kita belum produktif, ya udah kita harus tetapkan, kita harus tulis nanti setiap hari Senin sampai Sabtu apa saja hal yang harus kita lakukan biar produktif. Jadi penting sekali untuk kita untuk selalu bermeditasi atau mengevaluasi diri kita gitu. Dan yang poin yang selanjutnya yaitu aktif di dalam segala aktivitas. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika libur aktivitas kita itu jadi terhenti. Jangan sampai berpikiran bahwa kita libur itu untuk meliburkan aktivitas kita. Justru dengan waktu libur kita banyak waktu. Yang awalnya dari hari Senin sampai Sabtu, kalau kuliah contoh hari Senin sampai Jumat, terus ada orang yang kerja, nah di hari liburnya itu dia cuma ada waktu untuk produktif, lebih produktif lagi, untuk mengetahui hal baru, untuk belajar hal baru. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang dapat kita lakukan saat kita liburan. Gak hanya rebahan saja, namun kita pun bisa melakukannya itu di rumah, tidak harus keluar. Contohnya kita bisa menghadiri webinar online, kita melihat video yang bermanfaat, self improvement, self development, yang pastinya lakukan hal atau tonton hal yang dapat memancing semangat kita, yang dapat mencarger energi kita agar kita lebih semangat dalam melakukan hari-hari selanjutnya, dalam melakukan weekday selanjutnya. Nah, poin yang selanjutnya yaitu melakukan segala kegiatan yang menjadi hobi kita. Jadi di waktu liburan kita itu bisa banget untuk melatih dan mengasah hobi kita. Karena setiap manusia ketika dia melakukan hobi pasti bawaannya itu bahagia, karena hobi itu bukan paksaan dari orang lain, namun timbul dari diri kita sendiri. Oleh karena itu kita tanyakan pada diri kita sendiri, dan kita harus tahu pada diri kita sendiri bahwa hobi kita itu apa sih, hal apa sih yang membuat kita bahagia saat kita lakukan. Nah, kita bisa lakukan di hari libur. Karena di hari Senin sampai hari Sabtu kebanyakan orang belajar dan bekerja, jadi belum bisa untuk melakukan hobi. Walaupun bisa melakukan hobinya tapi tidak maksimal. Nah, dari liburan ini kita bisa memaksimalkan liburan kita untuk mengasah hobi kita. Bisa jadi nih hobi kita ini menjadi kelebihan untuk kita sendiri. Contoh, hobi aku adalah membaca buku. Berarti ketika libur, aku harus sering membaca buku. Nah, ada yang hobinya itu menggambar. Berarti dia itu harus mengasah terus dia untuk menggambar di hari libur, yang nantinya itu bisa menjadi kelebihan dan potensi diri kita, yang pastinya itu menjadi kualitas untuk diri kita sendiri. Oke teman-teman semua, selesai sudah tips dari aku dan melihat dari berbagai kebiasaan orang yang sukses saat libur. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya kepada aku dan umumnya kepada teman-teman semua. Next time insya Allah aku akan membahas sebuah tema yang sangat memotivasi untuk kita, yang bisa menjadi pengembangan diri untuk kita. Saya Rafa Aruf pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.